Bilang mana sih, kok nggak ada share screen-nya belum ya? Udah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai self-assessment GCG PT Antam terkait komitmen penerapan dan peningkatan kualitas GCG. Nah, di sini ada beberapa anggota, terutama saya, Pipit Siti Fatimah Zahro, lalu Nanda Pratiwi, dan Nurul Oktaviani. Next slide. Pengertian CGC. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, adalah salah satu indikator penting bagi pemegang saham untuk memiliki kinerja perusahaan dan meyakini bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik dan tepat serta diyakini mampu untuk melindungi kepentingan para pemegang saham. Antam menginisiasi kebijakan bisnis continuity manajemen yang bertugas untuk menyusun detail prosedur bagi perusahaan dalam menghadapi potensi bahaya, bencana, disaster, serta kondisi di luar normal lainnya atau keadaan kahar, force major, yang berpotensi mengganggu kegiatan operasional. Next slide. Keadaan kabar yang berisiko menghambat keberlangsungan atau bahkan menghentikan aktivitas usaha di antaranya. Yang pertama ada natural force major, yaitu banjir, kebakaran, gempa bumi, gunung meletus. Yang kedua ada technical force major, yaitu kegagalan pasokan listrik, kegagalan sistem pendinginan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada social force major, unjuk rasa, pemogokan, dan aksi massal. Yang keempat ada political force major, yaitu pemogokan embargo ekonomi, terbitnya mengganggu aktivitas perusahaan, dan sebagainya. Yang kelima ada economic force major, yaitu krisis moneter atau anjloknya harga komoditas di pasar atau global, di pasar global. Dan lain-lainnya. Slide, next slide. Pencapaian penilaian penerapan CGC pada Antam. Yang pertama, pedoman CGC BUMN, CGC Guidelines for COE sangat baik atau very good. Presentasinya 9,8,28. Yang kedua, ASX CG Pre-sample and recommendation for edition sangat baik atau very good 92,10%. Yang ketiga, corporate government perception index atau CGPI most trust companies 90,11%. Yang keempat, ASEAN Corporate Government Score sangat baik atau very good 85,71%. Yang kelima, Corporate Government Guidelines for Public Company by VSA, pedoman tata kelola perusahaan terbuka OJK fully complete. Yang keenam, Indonesian Institute for Corporate Directorship atau IICD based non-financial sector. Next. Kebijakan tata kelola perusahaan Antam berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini diwujudkan dengan menetapkan kebijakan seperti pedoman tata kelola perusahaan atau corporate government policy atau CGP, code of conduct atau COC, piagam Dewan Komisaris BOC, karakter, piagam direksi atau BOD, karakter, piagam komite penunjang Dewan Komisaris, piagam
internal audit, pedoman kebijakan manajemen risiko, serta kebijakan lainnya yang mendukung penerapan CGC secara konsisten dan berkelanjutan. Berbagai kebijakan di atas selalu dimutlahirkan secara berkala untuk diadaptasikan sesuai dengan praktik terbaik, kondisi dan perkembangan lingkungan bisnis Antam, serta perubahan penerapan perundang-undangan yang berlaku dan telah dipublikasikan dalam situs Antam dan portal internal Antam. Dasar hukum pembentukan organisasi penunjang Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Pemerintah Negara BUMN Nomor per 01 MBU 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan secara baik. Yang kedua, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor per 12 MBU 2012 tentang organ pendukung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN. Yang ketiga ada ASX Corporate Governance Principle and Recommendation 4 tahun edition tahun 2019. Yang keempat ada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 32 SEOJK 4 tahun 2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Yang kelima itu ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55 POJK 4 2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Yang keenam itu ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34 POJK 04 tahun 2014 tentang komite nominasi dan remunerasi emiten atau perusahaan publik. Ada akuntan publik, yaitu dalam rapat umum pemegang saham tahun 2018 diselenggarakan Jakarta pada tanggal 24 April 2019. Pemegang saham Antam menyetujui penunjukan kantor. Akun publik ada Tanu Dereja, Wibisana, Rintis, dan rekan anggota firma dari PricewaterhouseCoopers International Limited untuk melaksanakan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian Antam tahun buku 2019 dan laporan keuangan program kemitraan dan program bina lingkungan. Penunjukan KAP tersebut telah memenuhi Peraturan OJK nomor 13 POJK 03 2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangannya. Ada penunjukan KAP telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK nomor 13 POJK 03 2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan. Yaitu satu ada review laporan keuangan consolidation Antam, posisi dan periode yang berakhir 30 Juni 2019. Yang kedua itu ada audit laporan keuangan consolidation Antam, posisi dan periode yang berakhir 31 Desember 2019. Dan yang ketiga ada audit laporan keuangan PKBL Antam, posisi dan periode yang berakhir 31 Desember 2019. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.